Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman, dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi nih, belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji. Channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Aktivitas kita kali ini kita mau periksa akar ini teman-teman, ceritanya nih ya kan. Ini bahan yang kemarin kita cangkok terus kita targetin buat bonsai raff. Ya kagak tahu sih itu kan, kesononya mau bakalan buat bonsai raff atau bakalan buat grouping. Tapi yang jelas kita mau periksa akarnya kayak apa kondisi akarnya. Terus kita mau peraning dulu, kita mau tata dah batang-batang utamanya. Karena rencananya kita ini sebenarnya pengen punya rekayasa bonsai yang mirip-mirip hutan gitu dah. Ya kan? Nah, karena buat kita hutan tuh inspirasi banget teman-teman, ya enggak sih? Kalau kita senang bonsai udah pasti alam ini inspirasi kita, apalagi hutan gitu kan. Nah, kita sendiri kadang-kadang tertarik tuh sama yang ada barisan pohon gitu kan, sementara di tempat lainnya itu merupakan padang yang luas. Nah itu kita pengen tuh punya rekayasa bonsai yang kayak gitu. Nah kita coba ini pakai bahannya dari waru Taiwan teman-teman. Kenapa kita pilih waru? Karena waru kan diprosesnya gampang. Nah kalau waru ini ternyata udah bisa kita bikinnya, terus udah jadi, udah enak buat dinikmatin. Nah, nanti seiring proses ini berjalan kita coba dah pakai bahan yang lain ya kan. Semisal pakai keluarga ficus kayak iprik gitu kan, gampang juga tuh gitu kan diprosesnya. Dibilang gampangnya itu waru itu dia mudah banget akar-akar rambutnya itu tumbuh ya, begitu kan. Nah dan terus tumbuhnya itu jarang yang menghujam teman-teman, jarang yang nancep ke bawah. Rata-rata dia itu pengennya nyebar-nyebar gitu kan, pengennya kemana-mana. Nah gitu, jadi ada apa namanya yang bisa kita manfaatin dari karakter perakaran waru yang kayak gini. Semisal kita bisa bikin bonsai raff. Ini juga dulu ada nih ya videonya yang kita cangkok. Ini bahannya dari cabang nih teman-teman. Panjangnya kurang lebih sekitaran 50 sampai 60 cm dah panjangnya. Itu artinya nanti kita juga bakalan nyiapin pot yang panjangnya kurang lebih kayak gitu. Tapi sekarang ini kayaknya kita mau ngarahin batang-batang utamanya ini dengan garis kemiringan kurang lebih di kisaran 60 derajat dah kemiringannya. Jadi nanti kagak kita tanam rata, artinya kagak jadi raff dong ini ya, kagak jadi grouping. Ini artinya jadi pohon tumbang. Pohon tumbang itu kan raff ya. Oh, kalau begitu tetap dong, tetap jadi raff tapi dengan kemiringan yang agak rata gitu ya teman-teman. Tapi paling enggak itu buat sekarang. Siapa tahu juga nanti bakalan berubah pemikiran juga, karena kadang-kadang tuh inspirasi itu muncul juga di tengah jalan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan itu juga bisa ada, tapi yang pasti kita mau arahin batangnya ini dengan kemiringan yang seperti sekarang kita lihat ini teman-teman. Mudah-mudahan aja nanti sesuai ya waru Taiwan ini dengan perbandingan besaran besaran batang sama nanti pengecilan daunnya, mudah-mudahan nanti bisa seimbang. Karena kita sendiri kalau ngelihat waru sih kayaknya bisa gitu kan, kalau sekedar untuk mame pengecilan daunnya kayaknya bisa balance gitu dengan batang. Nah terus kita juga ini bakalan ngelakuin penanaman lagi, ground lagi di pasir teman-teman.
ya. Media yang kita pakai ini gundukan pasir teman-teman, pasir kali ya, setengah kasar gitu, dan lumayan bagus ya, lumayan subur ya, walaupun bahkan boleh dibilang subur banget lah gitu. Tadinya kita mau bilang walaupun nggak subur-subur banget, tapi faktanya emang subur gitu kan, perkembangannya bagus, akarnya juga lebih gampang merambat, lebih gampang tumbuh. Udah pasti beda sama kalau kita tanam di tanah gitu kan. Kalau kita tanam di tanah itu biasanya akarnya banyak juga, tapi ngakalinya rada susah gitu, rada kudu berkeringat dah gitu kan. Nah, tapi kalau di pasir lumayan kita bisa ngakalin rada gampang ya. Kalau tadi aja ngakalin tuh kalau nggak diganggu sama gronan-gronan yang lain, tinggal siram aja, padahal tinggal kita siram pakai air gitu kan, walaupun becek tapi enak kan, tinggal nyabut doang, tinggal narik doang, jadi kita nggak perlu gali-gali akarnya yang masuk ke dalam. Oke dah teman-teman dah nih ya, selamat menikmati dah nih untuk kelanjutannya ya kan. Nah karena masih lumayan agak ini juga nih, masih lumayan agak lama juga ya. Nah karena kita memang bikin durasinya agak panjang juga, karena memang prosesnya sebenarnya ini lebih lama nih teman-teman nih tadi nih. Nah cuma kita pengen persingkat aja gitu kan dengan mempercepat videonya. Paling kagak dengan ide-ide kita yang seperti ini, kita tuh pengen berbagi inspirasi. Nah siapa tahu teman-teman yang nonton video kita ini punya ide yang lebih baik lagi, yang lebih simpel lagi ya, buat ngewujudin kepengenan kita dalam merekayasa tanaman untuk menjadi sebuah bonsai yang bisa kita nikmatin, yang bisa kita tangkap keindahannya sebagai relaksasi pikiran kita. Pengarahan batangnya udah, pemeriksaan akarnya juga udah. Sekarang kita mau tanam lagi, dan kemungkinan ini bakalan prosesnya itu ada di sini terus sampai akarnya kuat nih teman-teman ya. Nah sampai akarnya ada yang gede gitu kan, sampai kita pastiin udah waktunya naik pot dah gitu. Dan catatan juga nih buat kita nih teman-teman, ternyata pasir kali itu media bagus juga gitu kan buat ground ya. Selama ini yang kita pakai itu buat waru sama iprik ya. Kalau buat sancang sama anting putri nggak bagus teman-teman ya. Rata-rata itu boleh dibilang kalau kita tanam 10 gitu, tanam stek 10 buat anting putri sama sancang nih, kalau di pasir itu boleh dibilang 9-nya gagal. Bahkan keseringan kita tuh gagal semuanya gitu kan. Artinya sekarang kita tahu pasir kali bukan media yang bagus buat beberapa jenis bahan bonsai, tapi juga jadi media tanam yang bagus buat yang lain. Nah paling enggak kita punya pengalaman itu bagus buat iprik sama waru ya, tapi nggak bagus buat anting putri sama sancang.
Kalau yang lainnya kita belum coba, tapi kita pernah coba salah satunya itu serut, itu nggak bagus juga pasir itu teman-teman. Walaupun kita seringkali lihat tanaman serut itu justru tumbuh di pinggir kali ya, yang media tanamnya itu justru pasir gitu kan. Tapi biasanya kalau di kali itu kan pasirnya bukan pasir yang kasar-kasar gitu ya, yang ditumbuhi serut itu, yang banyak mengandung ladu ya, yang banyak mengandung tanahnya gitu ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih nih, kita penanamannya udah, kemungkinan kita juga akan menunggu lagi proses kelanjutannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya, atau menghadirkan ide-ide baru buat teman-teman dalam merekayasa bonsai atau dalam memprogram bonsai. Sekali lagi terima kasih. Salam satu hobi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.